Ketemu lagi di SNS Satu Podcast, satu kata satu hati. Nah, melanjutkan yang kemarin padahal baru jam lalu ya. Melanjutkan terkait pembahasan Sakti Community bersama yang jelas pastinya yang sudah berjanji akan menjelaskan ini adalah Pak Putu, ya kan. Langsung saja kali ya. Selamat datang Pak Putu. Ya. Selamat datang kembali ya. Iya. Dengan syutingan podcast hari ini lah ya. Oke. Kita mau membahas tentang Sakti Community nih. Oke. Iya kan. Sakti Community yang sudah dijalankan lama ya ini pastinya ya. Kemarin kan sudah dijelaskan terkait latar belakang, yaitu sebagai wadah, sebagai tempat di mana di Bali ini perkumpulan para mitra ya kan yang berkomitmen pastinya bisa membangun mitra Bali ataupun ibaratnya terkait omset juga yang luar biasa pastinya ya kan. Nah, aku ingin tahu nih terkait Sakti Community, terkait visi misinya dan juga ada beberapa hal nanti mungkin saya tanyakan terkait program-programnya. Mungkin bisa jelaskan nih tentang Sakti Community sendiri selain latar belakang. Oke, terima kasih Mbak Ama. Nah, untuk Sakti Community ini kami bentuk ya. Iya. Itu tepat pada tanggal 1 Oktober 2016. 1 Oktober 2016. Jadi tepat pula merayakan Hari Kesaktian Pancasila. Jadi kita ambil saktinya tersebut dari nama perusahaan juga. Oke, apa itu? Kok bisa dari nama perusahaan? Artinya jadi, apa tuh? Dari perusahaan itu kan ada namanya SNS, Sukses Nusantara Sakti 21. Nah, saktinya ini menurut dari Mbak Haji Saring Angguro waktu kami berkunjung, itu orang yang disebut sakti itu bukan yang punya hebat, punya jurus-jurus, tetapi orang yang sehat, ya, orang yang memiliki semangat yang prima seperti itu. Ya, jadi itu yang disebut dengan sakti seperti itu. Nah, kalau kita sudah memiliki suatu kesehatan yang prima, semangat yang membara, maka mari kita sukseskan banyak orang. Jadi untuk masyarakat banyak seperti itu. Nah, di mana sukses di mana seperti itu? Di seluruh Nusantara. Jadi filosofi dari SNS 21 seperti itu. Nah, saya terbersit dengan kata saktinya tersebut untuk sebagai wadah supaya menyamakan satu rasa, satu kenyamanan. Nah, ini sehingga terbentuklah Sakti Community yang secara harfiah adalah satukan kata hati. Satukan kata hati. Sebagai tagline tadi ya, satu kata satu hati. Jadi menjadikan satu hati-hati yang hati-hati para hati ini, para mitra ini dijadikan satu dalam sakti ini ya, Sakti Community ini. Nah, itu ada beberapa orang yang kami ajak untuk membentuk ya tanggal 1 Oktober 2016 tersebut. Nah, jadi Sakti Community ini memiliki visi dan misi tentunya. Visi dan misi. Iya, visinya itu adalah arahnya. Ya, arah, misinya adalah apa tindakan real yang dilakukan untuk memenuhi arah dan tujuan tersebut. Seperti itu. Nah, jadi visi dari Sakti Community menjadi inspirasi ya untuk membantu mewujudkan harapan dan impian banyak orang agar lebih sehat, bahagia dan sukses dalam kehidupannya. Sehat, bahagia dan sukses dalam kehidupan. Nah, kenapa kami ambil dari sehat, bahagia, suksesnya? Jadi yang pertama, mari kita sehat dulu. Sehat yang seperti apa? Gitu. Ya, sehat secara jasmani dan rohani. Ya, nah kalau kita sudah mendapatkan satu kesehatan itu adalah idaman banyak orang, Mama. Iya. Ya tidak ada sih orang kalau mau sakit enggak. Nggak ada. Ya. Maunya sehat semua. Maunya sehat semuanya. Nah, itu kami ambil sebagai tujuan daripada visi kami. Iya. Nah, terus bahagia yang seperti apa? Apakah mendapatkan sesuatu yang besar baru bahagia? Tidak. Tetapi di Sakti Community yang disebut bahagia itu adalah membantu mewujudkan harapan dan impian banyak orang. Karena banyak mitra nih. Banyak mitra ini. Kita banyak konsumen juga. Banyak konsumen juga.
Nah, begitu kita bantu mendapatkan sesuatu, harapannya terpenuhi, bisa terwujud, kita merasakan kebahagiaan yang tidak bisa kita ukur dari nilai apapun. Itu bahagia. Bahagianya. Iya, bahagia. Nah, kalau sudah kita sehat secara jasmani dan rohani, mendapatkan kebahagiaan, pahala pasti kita dapatkan. Pasti dilancarkan semua, sehingga kita bisa sukses bersama-sama. Seperti itu. Itulah visi, arah, dan tujuannya. Visinya sudah sehat, bahagia, dan sukses dalam kehidupannya. Sehat dulu. Sehat dulu. Supaya bisa bahagia, lalu bisa menggapai kesuksesan. Menggapai kesuksesan. Seperti itu. Nah, terkait visi dan misi, berarti ini tinggal misi kan? Misi. Nah, isinya apa aja? Jadi misi ini adalah tindakan apa yang dilakukan ya untuk menggapai visi tersebut. Ya, nah kami memiliki 6 misi. 6 misi. 6 misi untuk mengarah pada tujuan yang ingin kita raih, tujuan visi tersebut. Tujuan utamanya. Tujuan utama. Yang pertama adalah menggali potensi seseorang untuk dapat lebih cepat, ya, mewujudkan harapan dan impiannya. Ya, padahal semua orang Mama memiliki potensi. Semua orang memiliki potensi. Memiliki potensi. Ibaratnya kalau potensi seseorang itu ada bakat. Dari lahir dia. Ada soft skill, ada hard skill ya. Iya, seperti itu. Nah, itu ada yang tangible dan intangible. Ya, yang kalau ibaratnya begini, ibaratnya seperti gunung es, yang terlihat hanya sedikit saja. Di bawahnya masih. Di bawahnya ini potensi yang harus dibangkitkan. Itu yang besar. Yang muncul ini hanya sedikit saja, paling 12%. Ya, 12% ini biasanya ada critical factor yang membuat kurang berdayanya. Nah, di Sakti Community ini yang mesti digali. Ya, potensinya besar sekali. Potensinya Nah, seperti apa cara menggalinya? Ada misi yang kedua lagi. Ada misi yang kedua, ada apa nih? Misi yang kedua adalah menyeimbangkan 2 bidadari dalam kehidupannya. 2 bidadari. Menyeimbangkan 2 bidadari. 2 bidadari. Nah, ini kan kalimatnya nih rada ini ya, rada kurang familiar nih, 2 bidadari nih. Itu gimana itu? Yang disebut dengan 2 bidadari ini adalah orang tua kita, ya, ibu kandung kita. Nah, kalau misalnya yang sudah punya pasangan suami istri, berarti bidadari yang pertamanya ada 2, ibu kandung sama ibu mertua. Nah, yang bidadari yang kedua adalah pasangan hidupnya, baik istrinya atau suaminya. Nah, ini mesti diseimbangkan. Dalam artian ini sangat luar biasa. Jadi saya sendiri merasakan terjadi pertumbuhan yang begitu besar karena proses penyeimbangan ini. Ya, ini saya dapatkan dari pelatihan-pelatihan. Ada juga. Iya, ada pelatihannya. Nah, itu saya ikuti, sudah lama saya ikuti. Nah, dalam bukunya itu ada 7 keajaiban rezeki. Satu dari 7 keajaiban rezeki itu adalah seimbangkan 2 bidadari Anda. Seimbangkan 2 bidadari. Iya, dari situ yang belum pernah saya praktekkan, itu saya coba praktekkan karena belum pernah saya lakukan. Iya, yang caranya adalah kita ingin suatu usaha itu berhasil besar, ya, tetapi tanpa doa restu dari orang tua, berarti memang secara batin dan spiritual juga harus diseimbangkan untuk menggapai kesuksesan itu sendiri ya Pak. Untuk bisa besar keluar, selesaikan di dalam dulu. Ya, ini dalam diri dulu. Nah, jadi dalam proses tersebut ada satu kalimat, bersedekahlah. Ya, bersedekahlah kepada orang terdekat Anda dan mereka yatim piatu. Ya, terkadang ada orang tua kita sudah tidak punya ayah dan ibu, kan yatim piatu. Kadang masih orang tuanya masih 1 orang yatim, seperti itu. Demikian juga mertua kita kalau kita sudah berpasangan. Nah, jadi ini yang mesti harus diseimbangkan. Bersedekah dalam artian kita akan berusaha, akan menjadi entrepreneur seperti itu. Dari hasil yang kita dapatkan, yang paling pertama kita sisihkan berapa persen itu adalah ke orang tua kita. Bidadari yang pertama. Harus seimbang. Jangan sampai kalau udah punya itu ada yang berat sebelah kan? Jangan sampai berat sebelah. Yang tidak seimbang namanya. Ya, sehingga pasangan hidup kita pun harus tahu. Ya, dikasih tahu kalau misalnya untuk ibu kandung yang laki, istri kita
atau pasangan hidup kita yang memberikannya. Okay. Ya, sama dengan ibu mertua kita juga, kita yang memberikannya. Jadi dengan jumlah yang sama, dan pasangan bidadari yang kedua adalah pasangan hidup kita itu yang mengetahui, jangan sampai terjadi permasalahan di situ. Iya. Namun sebelum kita memohon doa restu, biasanya ada saja masalah ya dalam keluarga tersebut, sedangkan rezekinya kok nggak bagus, udah melakukannya kok nggak ada kelancaran seperti apa. Nah, bisa jadi ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Iya. Hubungannya, interaksinya itu ya. Jadi kita bisa ada di dunia ini karena ibu. Nggak ada mereka, kita pun tidak ada. Karena yang mengandung 9 bulan adalah ibu. Ya? Iya, itu. Nah, di situ. Jadi yang perlu dilakukan adalah kita memohon maaf. Ya, kepada ibu kandung kita, kepada ibu mertua kita. Ya, walaupun kita tidak memiliki kesalahan apa-apa, tetapi itu layak dilakukan. Ya, minta maaf, kita misalnya sungkeman seperti itu, ya kalau ada salah, belum bisa membahagiakan mereka saat ini, tetapi berjanji yang kuat. Bahwasanya dengan usaha SNS 21 ini, ya itu mohon doa restunya. Ya, kalau ada kesalahan-kesalahan dalam belum suksesnya ini, ya kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di situ. Nah, sehingga kalaupun ada kesulitan-kesulitan, ya percayalah beliau pasti memberikan kemudahan. Karena doa restu dari orang tua. Demikian juga pasangan hidup kita. Karena pencuri impian kita yang terdekat, pasangan hidup kita. Seperti itu. Berarti harus ada restu juga nih dari pasangan hidup. Nah, ini yang perlu dilakukan. Itulah misi menyeimbangkan dua bidadari dalam kehidupannya. Nah, itu. Misi ketiga adalah menyelesaikan tugasnya. Jadi mitra-mitra usaha SNS 21 yang tergabung di dalam Sakti Community melakukan misi yang ketiga. Menyelesaikan tugasnya dalam kurun waktu 3 tahun. Kurun waktu 3 tahun untuk menggapai passive income. Ingat, ada menggapai passive income. Nah, ini prosesnya adalah mencari 10 teman terdekat yang sefrekuensi dengan kita. Namun baik, bukan kita pilih ayo berteman sama saya, berteman saya. Tidak. Jangan asal milih ya. Jangan asal pilih, tetapi dipilih by system. By system. Sistem apa? Sistem SNS 21. Ya. Nah, bagaimana caranya? Di situ ada hukum-hukum Pareto. Ada hukum Pareto di mana 10 yang kita prospek, 10 yang kita presentasikan, yang gabung baru 1. Berarti gagal, atau ditolak, yang ke-10 diterima. Jadi selesaikan tugasnya kita untuk ditolak dulu nih. Oh, udah lebih dekat. Oh, ditolak ini. Oh, lebih dekat nih penerimaannya seperti itu. Nah, itu udah hukum alam. Itu udah hukum Pareto disebut ya. Nah, sekarang iya, dalam 3 tahun ini apa? Selesaikanlah 1000 presentasi dalam waktu 3 tahun. Selesaikanlah 1000 presentasi dalam waktu 3 tahun. 3 tahun atau bertemu kepada 1000 orang. Berarti kalau misalnya 3 tahun berarti 1 hari 1 orang. Ringan sebenarnya. Gitu. Cuma mesti konsisten. Iya. Jadi 1 presentasi 1 orang. Jangan berpikir diterima, jangan berpikir ditolak. Lakukan saja tugasnya sampai selesai dalam 3 tahun tersebut. Nah, jadi hukum Pareto di situ, ketemu 1000 orang yang dipresentasikan, berarti 10 banding 1. Berarti yang bergabung adalah 100 orang. Nah, dari 100 orang yang bergabung inilah ya terjadi penyaringan lagi ke hukum Pareto lagi adalah 10 banding 1. Berarti 100-nya yang berhasil adalah 10 orang inilah terbentuk menjadi crown manager di SNS 21 dalam kurun waktu 3 tahun. Dan sangat terbukti Bu Ama, tidak 3 tahun. Ada yang 2 tahun juga ya? 1 tahun 11 bulan Pak Komang Sudiarte. Luar biasa sekali ya. Terbentuknya dalam proses 3 tahun ini bisa sampai ke crown manager ya Pak ya? Iya. Pak Wiradiana 2 tahun 8 bulan. Jadi nggak sampai 3 tahun. Pak Wayan Rudiase 3,5 tahun. Ya, jadi mereka sudah membuktikan seperti itu. Jadi menyelesaikan tugasnya. Nah, misi yang keempat, Mama, ya, menjalankan konsep yang benar sehingga memiliki arah dan tujuan yang benar pula. Nah, ini dibawakan oleh leader SNS 21 ya, konsep-konsepnya. Konsep-konsep dirinya itu dibawakan oleh
Kron tercepat Indonesia. Oke, Pak itu tim Komang Sakti ya, Bali. ya, Betul, dia Pak termasuk Komang. ABCD dan KAS itu ya. Iya, nanti di situ ada itu beliau sudah itu ya. silakan nanti dapatkan di YouTube-nya. Ya, di Nanti situ. akan di-post. Akan di-post ya, oke. Pastinya. Nah, terus yang kelima Nih. menjadi insan luar biasa yang siap membina, gagal dan sukses. Siap membina, gagal dan sukses. Iya. Tuh kalimat itu tuh. Jadi kenapa nih Pak? Kenapa kalimatnya siap membina, gagal dan sukses? Ya, oke, gini. Jadi sebenarnya kegagalan itu tidak ada. Cuma kadang orang tidak mau belajar. Oke. Jadi kalau memang ada kegagalan atau belum berhasil lah kita sebut, kenapa saya belum berhasil nih? Kurang belajar, yuk pelajari lagi kepada leader-leader yang sudah berhasil, gitu kan? Nah, sehingga kalau misalnya sudah keberhasilan sudah didapatkan, sukses itu pun harus dibina juga. Jangan sampai begitu sukses kita tidak siap. Layakkan, pantaskan diri kita untuk sukses seperti itu. Berarti emang kesuksesan itu butuh kesiapan juga ya, Pak? Betul, kesiapan perlu disiapkan dengan cara belajar tadi, rendah hati untuk belajar seperti itu. Nah, terus menjadi insan luar biasa ini kalau sudah terlahir dalam posisi Crown Manager itu sudah menjadi sang pemenang. Namun tidak di Crown Manager saja sebagai insan sang pemenang, tetapi dari sebelum kita dilahirkan. Mungkin nanti akan dilanjutkan kali ya Pak ya, karena hujan sudah mulai rintik-rintik ya kan. Oke, nanti kita bakal lanjutkan. Kita akan dulu sebentar. Kita bakal lanjutkan lagi pembahasan terkait visi dan misinya. Oke, jangan kemana-mana. Kita bakalan lanjut nanti. Oke. Oke, dari tadi kan kita sudah cut nih, because tadi hujan ya Pak ya. Jadi baru sampai ke nomor 5 atas misinya nih. Nah, ini bisa dilanjut ke nomor 6 nih. Misi nomor 6 bisa dijelaskan mungkin apa sih ya tadi ya, membangun diri dan citra diri dan lain-lain, itu bisa diceritakan. Misi yang ke-6 dari Sakti Community adalah membangun citra diri yang baik dan benar sehingga dapat mewujudkan branding diri di dalam bidang usahanya. Nah, ini yang branding ini yang sangat penting supaya tujuannya sebenarnya untuk fokus mengerjakannya. Ya, fokus mengerjakannya. Di mana orang yang sudah melakukan dalam waktu 3 tahun itu sudah sangat luar biasa. Ya, jadi fokus dapat, komitmennya dapat, tanggung jawabnya dapat. Sehingga terbentuklah citra diri orang yang melakukan usaha ini seperti itu. Sudah tergambarkan ya. Oh, ini misalnya Pak Putu, oh yang jualan susu profit, betul. Itu siapa yang datang? Oh Pak ini, oh yang profit ya, nah seperti itu. Jadi ada branding diri. Ada brandingnya. Ya, itu yang disebut citra diri. Berarti memang sudah terbentuk nih terkait citra diri yang ada misi-misi dari Sakti Community ini ya. Iya. Misi-misi dari Sakti Community ini sudah membranding keseluruhan dari seorang mitra untuk menjadi mitra yang sukses, sehat juga dan bahagia juga. Betul. Pastinya. Oke, terkait Sakti Community nih Pak, kan sudah ada program yang sudah dijalankan dan yang akan dijalankan nih. Berapa sih program yang sudah dijalankan dan yang akan dijalankan besok? Iya. Nah, kalau yang sudah dijalankan adalah sesuai dengan misi yang tersebut. Itu sudah dilakukan tindakan, sudah jalan semua. Namun ada program baru. Apa itu Pak? Ya, program baru yaitu Sakti Community Peduli. Sakti Community Peduli. Wah, seperti SNS Peduli ya. Iya, seperti itu. Sama ya, Pak ya. Jadi kita berbagi ya kepada orang-orang yang membutuhkan. Oke. Nah, melalui wadah dari Master Stokis Bali, ya Sakti Community Peduli ini kita sisihkan dari Master Stokis Bali, ya siapapun yang bergabung di SNS 21 sudah memberikan sumbangsih. Ya, sumbangsih karena disisihkan melalui Master Stokis Bali-nya untuk diakumulasikan dan nantinya setiap 3 bulan sekali kita kumpul bersama-sama komunitas untuk memberikan ke yayasan yang membutuhkan, ke orang-orang yang membutuhkan, panti jompo seperti itu. Apalagi situasi pandemi seperti ini, ya banyak sekali yang jadi pengangguran juga tiba-tiba, dan juga banyak yang kaget juga ya Pak juga. Nah, muncullah ide untuk kita membuat program baru ini. Program Sakti Community Peduli. Sakti Community Peduli. Sehingga bagi yang bergabung bersama Sakti Community dan SNS 21 sudah merasa turut andil
dalam berbagi. Dalam berbagi, walaupun hanya sekedar konsumsi, beli untuk konsumsi saja, itu di dalamnya sebenarnya sudah ada program berbagi. Oke, ada hal baik juga yang dibagikan. Itu ya termasuk dari bahagia itu ya, Pak. Itu dia. Dari bahagia itu. Seperti itu. Sudah sempat sendiri-sendiri juga ya katanya, sempat sendiri yang akhirnya tercetus wadah untuk berbagi ini dari Sakti Community Peduli ini ya. Betul, betul. Oke, berarti memang Sakti Community Peduli ini tinggal dijalankan ya, Pak ya? Iya, tinggal dijalankan saja. Oh, berarti sekalian berbagi, sekalian bersilaturahmi ini ya, kan? Sekalian berkumpul, sekalian nongkrong, sekalian berinteraksi dan menjalin persaudaraan lagi. Betul, lebih erat ya, Pak ya. Luar biasa sekali nih dari Sakti Community ini. Nanti di episode 3 ada di episode 3 ya. Episode 3 bersama Pak Putu terkait poin kedua dari misi. Poin kedua dari misi yang sudah dipertanyakan. Kalau saya juga mempertanyakan itu terkait apa namanya penggabungan dua bidadari kehidupan. Menyeimbangkan dua bidadari kehidupan. Dua bidadari ini kan mungkin orang-orang tadi penjelasannya emang kurang dan juga paling pengen bukti nih, pengen bagaimana sih cara Pak Putu untuk meyakinkan para mitra terkait menyeimbangkan dua bidadari kehidupan ini agar bisa lebih sukses, bisa lebih sehat, bisa lebih bahagia lagi gitu. Siap. Mungkin nanti kita ada di episode 3 dan juga kita bakalan ada narasumber yang luar biasa pastinya. Dan nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi bersama narasumber itu, bercerita dan lain-lain ya kan. Dan pastinya jangan kemana-mana ya Pak ya. Dan pastinya jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan juga support terus, share ya kan, jangan lupa untuk share karena share itu sangat penting. Satu tombol kalian untuk share itu bisa mengembangkan apa yang kita bahas ini untuk bisa mendapatkan hal baik nih untuk para mitra dan juga para penonton. Supaya informasi ini nyampe di masyarakat luas. Oke, cukup sekian dari saya Aulia Martelina. Saya Putu Sudarsana. Yes, kita kembali ketemu di episode 3. See you. Satu kata, satu hati.